dialah orang yang kesukaannya. Dialah orang Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Dialah orang Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Apa saja Yang diperbuatnya pasti berhasil. Tuhan itu tidak berteori. 2-3 katakan Tuhan saya berteori. 2-3 katakan Tuhan Saya tidak berteori. Tuhan saya tidak berteori. Dia ngomong saudaraku, dia praktekkan. Tapi Tuhan juga nuntut pada kita, dengar firman Tuhan, praktekkan juga. Amin. Amin. Tuhan itu tidak teori, dia ngomong bukan langsung diucur firman. Maka dalam Yesaya berkata, belum pernah firman yang keluar dari mulutku kembali dengan sia-sia. Walaupun proses waktu. Untuk padanya kalau kita setia dalam perkara kecil, Allah akan percayakan dalam perkara besar. Amin. Perkara besar, Haleluya. dibuktikan dulu dong, uji dulu dong yang setia kecil. Kalau yang setia kecil aja tidak bisa dipercaya, mau dipercaya dalam perkara besar. Mimpin 1 orang aja sudah tidak bisa, memimpin 100 orang tidak mungkin sudah. Tapi kalau kita buktikan setia dalam perkara kecil, diuji, lalu ngomong, JJ, akan kupercaya kau dalam perkara besar. Tuhan dikasih berkat kekayaan 1 juta, kau setia nak, kau gunakan itu, aku percayakan kamu 10 juta. Dipercaya lagi, lalu semua berkata datang dari Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mau? Amin. Sudah yang dikasih oleh kita tunduk hati. Katakan dalam hatimu, aku punya Tuhan bukan hanya besar, tapi aku punya Tuhan yang tidak berteori. Apa yang aku dengar firman-Nya, dia praktekkan, dia wujudkan, dan komitmen ke dalam hati kita. Apa yang aku dengar juga, aku mau berteori, aku juga mau praktekkan. Kalau Tuhan mengajar doa, akan aku praktekkan. Kalau Tuhan mengajar, aku renungkan firman-Nya, aku praktekkan. Dan lihat hasilnya, saudaraku. Lihat hasilnya. Sekali lagi, Tuhan Allah saudara tidak berteori. Amin. Awal, di tengah proses waktu, dia tidak tinggalkan. Yang lemah dikuatkan. Yang Amin. dimampukan. Kiranya kasih karunia Allah melimpah atas setiap kita semuanya, bagi embun di pagi hari yang membasahi rumput-rumput yang mengalami kesegaran. Demikian pula kasih setia anugerah-Mu turun Tuhan, embun sorgawi itu memenuhi hati dan pikiran kami untuk selalu fresh, selalu kuat, segar dalam menjalani sepanjang hari ini bersama Tuhan. Kami jalani sepanjang hari ini dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Ya Tuhan dipermudah. Kasih Tuhan, rahmat anugerah dari Bapa di surga terlimpahkan dan limpahkan semua saudara. Kasih cinta sayang dalam Kristus Yesus Tuhan dan Roh Kudus menyertai saudara oleh hari ini sampai Maranatha. Ini berkat turun ke atas semua saudara dan berkat nama Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Belum mandi cepat. Oke, ada pengumuman sebentar ya. Jadi habis doa pagi ini, hari ini kita tidak akan senam pagi, tetapi kita akan ada beberapa usaha main jalan di sekitar komplek ini bersama rekan-rekan dari Besuki, dan kita akan foto bersama. Jadi kita sudah buat banner panjangnya 6 meter, tema kita Growing Together in Christ. Kita foto bersama dari terakhir ini. Contoh. Nanti kita cari spot ya, bagus. Oke. Setelah itu jam 7
kita akan makan pagi Berarti sarapan. mandi dulu ya. Jalan sih. Mau Enak ya, jalan sih aja jalan biar enggak dulu. duduk. Jalan dulu. Ya mau foto, enggak mau foto. Nanti kau Di sering jalan. Nanti foto lagi mau. Nanti nanti komen pas ya. Enggak apa-apa dah. Lari jalan mandi, terus kita naik ke arah sarapan langsung ibadah. Karena viranya ini check out jam 12. Jam 12. Maksudnya di jalan-jalan dulu. Iya. Nanti foto lagi. Jalan-jalan nggak usah make up, nggak apa-apa. Natural. Gua tak abdo dia. Oke, foto di depan villa juga nanti ya. Ya. Video Nah. meskipun nggak mendidih. Nah. Nah. Oke. Oke. Jalan sih. Bisa nyambung dari wifi. Soalnya wifi-nya. HP gue ini udah connect wifi, dia udah bukan yang Siap-siap untuk foto bersama dengan grup GBI Bukit Sion Cabang Mesuki bersatu. Ya. Bapak Gembala, Bapak Samuel. Sekarang mau ada hasilnya atau enggak? Ini ada hasilnya, jangan berdiri. Itu tidak berdiri. Bagi ini cukup Haleluya. Tuhan dalam hidupku, menyertamu sempurna Tuhan. walau ku tak tahu, tak mengerti segala-jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, Genggam setiap tangan kami, genggam tuntun kami dalam kekuasaan, tuntun kami dalam kekuatanmu. menderita, Terus melangkah bersamamu, tak mengerti yang tidak pernah gagal, semua. tapi ku mengerti. Tapi ku mengerti sekarang Isinya rancanganmu, betapa indahnya sempurna padamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ayo saudara, jalan iman kita, tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku.
ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat, kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Sekali lagi katakan, kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Bersama-sama bisa kita katakan amin. Amin. Haleluya, akan lanjut. Haleluya. Shalom, Shalom. Kita bersyukur Selamat sampai pagi. hari terakhir ini kita diberi kekuatan, kesehatan untuk kita dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan retret yang ada pada tahun ini yang semua terlaksana karena kasih karunia Tuhan. Amin. Buat kita bersyukur ya kan, meskipun kumpulan hanya tidak gereja lokal, tetapi diliput oleh 2 stasiun TV, Trans TV dengan Metro ya Pak ya. Kita bersyukur. Oke, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal yang pertama. Surat Yakobus pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Amin. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan rohani, salah satu aspeknya itu berbicara tentang kehidupan iman yang teruji, kehidupan iman yang mau diuji oleh Tuhan. Gambaran kitab suci, salah satu analogi tentang kehidupan iman orang percaya, itu digambarkan dengan emas yang diuji kemurniannya. Itulah gambaran hidup kita, di mana ujian itu bukan karena Tuhan tidak maha tahu, karena Tuhan itu maha tahu. Amin. Dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ujian itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, sehingga kita tahu sampai di mana sih kualitas iman kita. Terkadang kita tidak tahu kan, karena itu seorang guru di sekolah ada ujian, sehingga karena guru itu tidak maha tahu, guru bisa menilai, melihat sampai sejauh mana kemampuan si murid, ya kan? Tetapi berbeda dengan Tuhan. Itu yang pertama, tujuan ujian di sekolah. Yang kedua, tujuan ujian agar murid itu sendiri mengetahui ternyata kapasitas kemampuanku sampai di sini. Sehingga ketika kita tahu sampai di mana kapasitas kita, kita diharapkan untuk meningkatkan. Dengan kita terus meningkatkan kapasitas level kehidupan iman kita, pada akhirnya Tuhan pun nantinya akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Amin. Karena seiring dengan naiknya level kehidupan rohani kita, iman kita, maka kepercayaan yang diberikan Tuhan itu akan semakin besar. Karena itu Tuhan menguji iman kita, sehingga kita semakin mengerti, mengetahui ini sampai di sinilah kualitas imanku, sehingga kita terus mau naik level, kita terus mau diproses, dan pada akhirnya kita dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Nah, di dalam suratnya ini Yakobus memberikan prinsip, memberikan kebenaran-kebenaran bagaimana sikap orang percaya seharusnya ketika imanmu, ketika hidup kita ini diuji oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan. Yang pertama, kalau kita lihat tadi di dalam ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini sesuatu yang sulit dipikir, sulit dilogikakan oleh manusia duniawi, oleh seorang yang masih anak-anak rohani. Bagaimana mungkin ketika kita dibawa ke dalam suatu ujian, kita dibawa ke dalam suatu posisi di mana iman kita diuji, dicobai, seperti Yesus yang dibawa ke padang gurun dalam kemanusiaannya. Itu kebahagiaan. Sulit dicerna.
Tetapi inilah salah satu sikap orang percaya yang harus dimiliki ketika kita dibawa oleh Tuhan pada situasi itu. Yang pertama, berpikir benar. Berpikir benar itu adalah salah satu bagian ajaran kitab suci untuk menjadi bagian hidup orang percaya. Berpikir benar artinya kita meresponi segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup ini sesuai dengan kehendak firman-Nya. Karena kalau kita tidak meresponi sesuai dengan kebenaran Allah, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi ketika kita dibawa pada situasi pencobaan? Ketika kita dibawa pada padang gurun, marah. Apalagi kira-kira? Berontak. Menyerah. Kecewa. Bersungut-sungut. Seperti ketika Tuhan membawa bangsa Israel pada tempat-tempat perhentian yang tidak hanya menyenangkan hatinya. Ada mata air, ada 12 pohon kurma dan lain-lain. Tetapi kadang dibawa pada tempat yang seolah-olah tidak ada harapan. Seolah-olah orang akan berkata, kok Tuhan seperti ini? Bukankah Tuhan yang membawa menuntun? Seperti beberapa waktu lalu saya berkhotbah tentang ketika orang Israel dibawa ke Rafidim. Atas titah Tuhan. Coba bayangkan. Atas titah Tuhan artinya Tuhan yang memimpin mereka. Mungkin kita tergoda untuk bertanya, Tuhan, apakah salah pimpinan? Tuhan, benarkah Engkau memimpin kami ke tempat ini? Jangan-jangan Tuhan salah ketika memberi pimpinan. Tuhan mungkin sedang ngantuk sehingga ia salah berucap. Apa demikian? Tidak. Tuhan tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, kata kitab Mazmur. Tuhan itu sang sumber hikmat yang maha bijaksana. Pimpinannya selalu benar dan tidak terdapat suatu kesalahan. Karena itu bagaimana sikap kita dalam meresponi semua itu? Ketika Tuhan membawa kita, memimpin kita. Ketika Yakobus menuliskan tentang hal ini oleh pewahyuan dari Roh Kudus, ia sedang mengingat, sedang berbicara tentang Ayub. Kalau kita lihat dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi di sini surat Yakobus mengingatkan kepada jemaat orang percaya waktu itu yang menghadapi bermacam-macam pencobaan, tantangan, pergumulan karena iman mereka kepada Kristus. Bukan karena mereka berbuat salah, berbuat kejahatan, tetapi karena mereka hidup dalam kebenaran, karena mereka percaya kepada Yesus, karena saudara setia mengiring Tuhan, karena saudara percaya kepada Yesus dan saudara menghadapi bermacam tantangan, pergumulan, dan itu sesuatu yang diizinkan Tuhan. Karena kita yakin tidak ada satupun terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Allah dan izin Allah. Amin. Karena itu kalau segala sesuatu kita alami berarti itu diizinkan Tuhan. Sekalipun mungkin menyakitkan, sekalipun itu sesuatu yang tampaknya merugikan bagi kita. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Tuhan tahu nggak? Tahu. Ketika Daud harus dikejar-kejar oleh Saul, Tuhan tahu nggak? Ketika Yusuf di penjara yang dingin mungkin tidak ada seorang pun yang tahu, jauh dari orang tua, tidak ada yang peduli, Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan menyatakan diri kepada Yusuf, Tuhan menghibur Yusuf. Tidak ada kita lihat dalam catatan kitab suci. Terkadang Tuhan keep silent, berdiam diri. Tetapi dalam keberdiam dirian Tuhan, ia tetap memperhatikan Yusuf. Amin. Seperti ia memperhatikan saudara. Seolah-olah saudara tidak mendengar mungkin suara yang audible. Kuatkanlah hatimu, ya kan? Tetapi kita yakin berdasarkan firman-Nya, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena itu bagaimana kita berpikir benar. Ketika kita berpikir benar, itu akan melahirkan perkataan yang benar. Ketika kita berpikir benar, itu akan melahirkan bukan hanya perkataan benar, tetapi perbuatan yang benar. Tidak ada persungutan, tetapi sebaliknya penuh sukacita, penuh pengharapan. Seperti ketika Paulus di penjara, bukannya sesuatu yang melahirkan persungutan kepada Tuhan. Dia kecewa kepada Allah. Ketika Paulus dan Silas di penjara, setelah mereka dianiaya, didera, apa yang dilakukan Paulus? Apa ya sharing dengan Silas? Wah, kok gini ikut Tuhan ya? Yuk kita berhenti saja jadi rasul. Kita berhenti saja mengiring Tuhan. Kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Tidak, apa yang dicatat dalam Kisah Rasul. Paulus dan Silas memuji Tuhan di tengah malam. Di tengah situasi yang seharusnya mereka komplit protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan?
tetapi sebaliknya mereka mampu mengendalikan, mengarahkan pikiran mereka dan keluar ucapan syukur kepada Allah. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-8, seandainya bangsa Israel mengerti motif, tujuan Allah di balik setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Ulangan pasal yang ke-8, kita baca saja ya. Tadi saya mau baca 15, tetapi kita baca dari ayat yang kedua saja. Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Berarti Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengarahkan mereka. 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau kita berhenti sampai pada koma, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal oleh nenek moyangmu. Kira-kira kalau kita hanya berhenti sampai di sana, kita bisa berpikir kalau Tuhan baik atau jahat. Membiarkan kau lapar. Apa bedanya dengan Firaun? Ya kan? Yang memperlakukan orang Israel seenaknya. Tetapi Tuhan punya tujuan untuk membuat engkau mengerti. Selama ini mereka hidup sekitar 400 tahun tanpa kebenaran firman-Nya, tanpa ada tuntunan Tuhan. Mereka hidup menurut kehendak hati mereka. Apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Tidak ada pemimpin. Tidak ada Tuhan dalam tanda kutip. Tetapi di sini Tuhan mulai mengarahkan didikannya, tuntunannya. Ada tujuan Allah. Ayat yang keempat, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Ternyata ada pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah hal yang mereka pikir buruk, sesuatu yang jahat, tetapi mereka tidak menyadari. Karena kita tidak menyadari kan, sebenarnya Tuhan sudah memimpin, memelihara. Tetapi kadang keegoisan, ketamakan kita merasa mana pimpinan Tuhan, tidak seperti yang ku mau. Ada waktunya kadang Tuhan membawa kita pada situasi di mana kau tidak usah menghemat-hemat, kata Tuhan. Tetapi kadang Ia membawa kita satu hari, apa yang kita terima, yang kita peroleh cukup untuk satu hari. Pernah nggak alami itu kira-kira? Pasti mungkin di antara kita semua orang alami itu. Ayat yang kelima, ayat yang keenam, ayat yang kelima ya. Maka haruslah kau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Nah di sini Tuhan mulai menjelaskan lebih jauh. Ternyata tujuannya untuk mengajari, mendidik. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan dengan takut akan Dia. Yang ketujuh, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. 8. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. Ini sebuah gambaran yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Pada akhirnya tujuan rancangan Tuhan itu kebaikan, kebaikan dan hanya kebaikan. Kita lompat ayat yang ke-15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanah yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Seandainya orang Israel mengerti, memahami bahwa tujuan Allah ketika memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dan membawa mereka pada tempat-tempat perhentian yang tidak menyenangkan, menyesakkan, bahkan mungkin seolah membuat kita ingin protes kepada Tuhan, penuh pertanyaan, bahwa tujuan Allah itu sebenarnya untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Ada tujuan kebaikan, ada rancangan yang baik. Saya yakin orang Israel tidak akan bersungut-sungut,
protes, komplain kepada Allah, bahkan mereka harus mati sia-sia di padang gurun. Mereka seharusnya bisa masuk ke tanah perjanjian, menikmati apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Karena itu bagaimana sikap, respon kita ketika hidup kita, iman kita dibawakan pada satu tempat pengujian. Iman kita, pengharapan kita, kasih kita, kesetiaan kita, semua akan diuji oleh Tuhan. Karena itu bagaimana sikap kita? Mari kita belajar untuk berpikir benar. Aku yakin Tuhan ada sesuatu yang baik yang sedang ingin kau kerjakan dalam hidupku. Sekalipun mungkin yang kau rasakan tidak baik, sekalipun mungkin dari sudut pandang manusia, logika orang duniawi, seharusnya aku protes seperti istri Ayub. Untuk apa kamu lagi setia mengikuti Tuhan? Untuk apa kamu tekun mengiring Tuhan? Seharusnya kamu protes, kamu marah, kamu menghujat Allahmu, kemudian matilah, kata istri Ayub kepada Ayub. Tetapi Ayub, puji Tuhan, tetap berpikir benar. Pemikiran yang benar menghasilkan perkataan yang benar. Karena itu Tuhan berkata kan, Ayub tidak mengucapkan satu perkataan yang dipandang salah oleh Tuhan. Berpikir benar menghasilkan perkataan benar juga menghasilkan perbuatan yang benar. Kita tidak kecewa, kita tidak meninggalkan Tuhan. Yang kedua, kita baca di dalam ayat yang ketiga. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Artinya mari kita fokus kepada proses dan hasilnya. Jangan kita fokus kepada apa yang kita rasakan saat proses itu terjadi. Seorang atlet, di sini kan ada Fanya yang biasa bertanding, berlatih. Coba apa yang ia rasakan ketika proses menuju pertandingan itu? Sesuatu yang menyakitkan, melelahkan, membosankan, ya kan? Setiap hari mungkin harus berlatih sekian jam. Kalau ia berfokus kepada proses rasa yang dialami pada prosesnya, saya yakin mungkin bisa menyerah. Kalau kita yang sedang bekerja, merintis suatu pekerjaan, fokus kepada apa yang kita rasakan pada prosesnya, capek, lelah, kurang istirahat mungkin, apa yang kita lakukan? Apa yang akan terjadi? Mungkin kita akan berhenti, menyerah, sudah cukup. Tetapi kalau kita berfokus kepada cuan, ya kan? Cuan. Saya yakin apa yang kita rasakan saat proses itu tidak akan membuat kita berhenti, tetapi akan membuat kita terus maju dan maju. Karena kita berfokus kepada hasil dan proses yang akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu yang dikatakan ketekunan tadi. Setiap ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi, sedikit demi sedikit, lambat atau cepat, itu akan semakin menguatkan otot-otot rohani kita. Semakin akan mendewasakan pemikiran kita, semakin akan menebalkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Karena itu mari melalui surat ini Yakobus mengingatkan orang percaya, fokuslah kepada proses, karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan, daya juang, sikap yang tahan banting, sikap yang tahan menyerah. Semua itu tidak terjadi dalam satu malam. Karena itu bagian yang terakhir, yang ketiga, kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Artinya, mencapai hasil itu membutuhkan waktu. Kadang kegagalan orang percaya, sudah beriman, sudah punya pengharapan, sudah punya kasih kepada Tuhan, tetapi tidak sabar. Ketidaksabaran ini kadang salah satu penyebab kegagalan untuk kita meraih keberhasilan. Tetapi dikatakan di sini, biarkanlah ketekunan. Bicara ketekunan itu bicara proses, bicara waktu. Dan itu mari kita bertekun, setia, ikuti prosesnya. Ada yang tidak dengarkan? Ikuti prosesnya. Bicara proses, bicara waktu. Dimana ketika kita tekun mengikuti alur pimpinan Tuhan, sekalipun mungkin tidak nyaman, karena itu kita minta kekuatan Allah, kemampuan dari Tuhan. Tadi diulang-ulang oleh Bapak Gembala, mari kita datang kepada Tuhan, minta kekuatan Allah. Kita menyadari kita tidak mampu tanpa Tuhan. Di dalam doa Allah kita memperoleh kekuatan Allah. Melalui firman Allah kita memperoleh tuntunan kekuatan dari Tuhan. Nah, kemudian dikatakan di dalam ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kalau kita merasa aku tidak mengerti Tuhan, apa tujuanmu? Nah, konteksnya di sini adalah kalau kamu tidak mengerti, kamu mungkin ingin protes, kamu mungkin ingin kecewa kepada Tuhan atas apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kamu berdoa sama Tuhan, minta hikmah, minta pengertian, sehingga pikiran kita dibukakan. Seperti Yusuf, ketika ia sudah tiba waktunya, Tuhan mengangkat dia, memenuhi janjinya kepada Yusuf. Ya kan, seperti yang dilihat Yusuf dalam mimpinya. Apa yang kemudian dikatakan Yusuf ketika berjumpa dengan saudara-saudaranya? Engkau merekakan sesuatu yang jahat. Kira-kira seperti itu terjemahan bebasnya. Tetapi Tuhan sanggup mengubah sesuatu rancangan manusia yang jahat itu menjadi sesuatu yang baik. Karena itu jangan kita keburu emosi, ngegas ya kan, ketika kita mendengar sesuatu yang menyakitkan, fitnah tentang kita. Memang nggak mudah. Ketika kita mungkin difitnah, ketika tentang kita diucapkan sesuatu yang jahat, ketika diucapkan sesuatu yang baik kan mudah kita tersenyum, tertawa. Tetapi ketika sesuatu yang jahat, kita ingin ngegas, kita langsung ingin marah, emosi. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan itu, seperti yang pernah dialami oleh Daud, ketika ia dicaci maki, ia dihujat, ia pernah dilempari batu. Daud tahu kalau ini Tuhan izinkan, pasti ada sesuatu yang baik yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidupku. Baik untuk membentuk, mengajari aku untuk berjalan dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Sehingga aku menjalani hidup ini tidak dengan kesombongan, tidak dengan pongah. Kita merasa hebat, kita merasa mampu lebih dari yang lain. Tetapi kita sadar kalau aku bisa, aku mampu, semua datang dari Tuhan. Karena itu Tuhan memperingatkan bangsa Israel dalam Ulangan pasal 8 tadi. Jangan kau katakan dalam hatimu, kata Tuhan kan. Karena kekuatanmu, karena kehebatanmu, engkau memperoleh semua ini. Tetapi sebaliknya semua itu karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan yang memampukan engkau. Kalau engkau bisa, engkau mampu. Itu Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi hikmat. Nah kalau kita tidak mengerti akan hal ini, dikatakan tadi dalam surat Yakobus pasal pertama yang kelima, hendaklah ia meminta kepada Allah, Tuhan beri aku pengertian melalui firman, sehingga aku mengerti Tuhan, apa tujuanmu di balik segala sesuatu yang kau izinkan terjadi. Kalau kau pun belum memberikan pengertian kepadaku saat ini, seperti yang dialami oleh Daud. Daud tidak ngerti apa sih maksud Tuhan. Katanya aku dipilih diangkat jadi raja. Dan jelas yang mengurapi itu bukan nabi abal-abal, bukan nabi palsu. Dia adalah Samuel yang sudah terkenal reputasinya sebagai seorang nabi Allah. Dan jelas Samuel mengurapi Daud. Dan itu urapan seorang raja. Tetapi realita berbanding terbalik dengan harapan. Bukannya dieluk-elukan, bukannya disanjung-sanjung, bukannya duduk di atas tahta kerajaan, tetapi harus hidup sebagai buronan. Dan yang paling menyakitkan yang melakukan adalah mertuanya sendiri. Dan Daud tidak mengerti. Ia pernah berkata ketika menitipkan kedua orang tuanya kepada seorang raja, sampai aku tahu apa yang dikehendaki Tuhan atasku. Ternyata Tuhan juga memilih untuk tidak menyatakan kepada Daud apa sih tujuan Tuhan. Pada akhirnya Daud mengerti. Untuk menyadari bahwa segala sesuatu di akhir hidupnya, di masa tuanya, Daud mengatakan segala sesuatu datang dari Tuhan. Segala sesuatu yang kualami, kuterima, segala kebaikannya itu berasal dari Allah. Sehingga Daud tidak dengan tinggi hati, tetapi menjalani hidupnya dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah, yang ia senantiasa tunjukkan dalam persekutuannya dengan Tuhan. Dia membutuhkan Tuhan, membutuhkan pimpinannya, membutuhkan kekuatannya. Demikian juga kiranya kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita ingin senantiasa bertumbuh, berarti kita harus merelakan hati ini, hidup ini untuk mau diuji oleh Tuhan. Diuji, di mana ujian Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, tetapi ujian Tuhan untuk membuat kita naik ke level yang lebih tinggi. Minta kekuatan Tuhan, minta pengertian dari Allah. Tuhan pimpin hidupku Tuhan. Berikan hikmat pengertian agar ketika kau membawa aku ke dalam berbagai pencobaan, kata surat Yakobus tadi, aku menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena seperti ketekunan Ayub tadi dalam Yakobus pasal 5 ayat 11, akhirnya ia memperoleh sesuatu dari Tuhan. Maksudnya kata Yakobus, kamu pun akan memperoleh sesuatu dari Allah, sesuatu yang baik, yang luar biasa, yang melampaui segala hal yang bisa diberikan oleh dunia. Sehingga kita jangan berpikir
memperoleh sesuatu dari Tuhan itu hanya nilainya materi. Ada banyak pemberian-pemberian Tuhan yang luar biasa yang melampaui segala yang bersifat materi dalam dunia ini memang hanya sama. Tetapi kemuliaan, kehidupan kekal, itu pemberian karunia Allah yang melebihi segala sesuatu yang diberikan oleh dunia ini. Karena itu 3 hal. Apa yang dipesankan oleh Tuhan melalui Yakobus yang pertama. Bagaimana sikap kita ketika kita dibawa ke dalam suatu ujian iman. Mari kita belajar berpikir benar. Berpikir benar akan melahirkan perkataan yang benar, perbuatan yang benar. Yang kedua, fokuslah pada proses dan hasilnya. Jangan saat apa yang kita rasakan. Yang ketiga, mencapai hasil itu membutuhkan waktu. Anda tahu Bruce Lee? Ya kan? Bukan Yusak Lee ya. Bruce Lee. Bruce Lee pernah berkata, saya lebih takut kepada seorang yang mengetahui 1 jurus tetapi melatihnya 1000 kali. Ketimbang seorang yang mengerti 1000 jurus, melatihnya hanya 1 kali masing-masing jurus. Kira-kira lebih hebat yang mana? Hanya 1 jurus tapi latihannya 1000 kali. Ketimbang 1000 kali. 1000 jurus tapi masing-masing jurus dilatih 1 kali. Latihan 1000 kali. Meskipun hanya 1 jurus. Karena itu akan menghasilkan pukulan yang hebat, tendangan yang hebat. Karena ia melatihnya berulang kali. Itu yang dimaksudkan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ketahanan, daya juang. Kenapa? Karena terus-menerus ditempa yang padanya menjadi pribadi Kristen yang tangguh. Pribadi Kristen yang bergantung kepada Allah penuh. Karena menyadari seperti kata Paulus, harta yang kami miliki ini bukan dari diri kami, tetapi datang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan pimpin, mau nikmatin enggak ya? Waktu cucu saya nangis terus, istri saya sudah mulai emosi, karena sudah capek, mamanya sudah mulai emosi, capek. Menangis terus, nak kamu nak, kenapa sih? Saya di dalam kamar dia sudah ngaku. Saya keluar, saya peluk anak saya peluk istri saya malam-malam jam 1, jam 2. Nikmati. Inilah kehidupan yang tak perlu lepas. Nanti kalau cucu kita dan nangis, kamu bingung, kenapa dah nangis ya? Nangis gini, nikmati. Kalau hatimu enjoy, hatimu suka cita, saya katakan, kamu akan menerima ini menjadi bagian kebahagiaan. Bahwa kamu dipercaya Tuhan untuk memelihara ini anak. Kamu tahu nih, saya katakan, ini anak sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia ini ada. Dan ini anak sudah dipilih Tuhan sejak dalam kandungan ibunya. Nah, ayo sukacita sambil menangis dia berkata, iya Pak, kalau saya doakan mereka. 1, nikmati. Rasakan kasih Tuhan, nikmati. Saya akan ceritakan suatu pengalaman. Bagaimana menurut pendapat saudara? Andai kata, saya sebut Hengki. Lalu Hengki ini terus disuruh sana, suruh ke sini. Saya Ima, jangan disuruh. Lalu si Hengki berkata, kok buat terus sih? Rasanya ini sentimen dia. Ini kenyataan. Sentimen dia aku rasakan. Enak itu Ima. Tak perlu suruh-suruh. Buat terus. Lalu saya tanya, waktu dia cerita dengan saya. Terus, kamu kira-kira wawasannya kamu semakin meningkat tidak? Iya, meningkat. Nah, kamu ingin meningkat tidak punya wawasan? Kamu menghadapi ini, pengalaman itu. Nah, kira-kira kamu bisa menangkap tidak? Bosnya itu baik sebetulnya. Dan di balik itu, dia sedang mempromosikan kamu ke sebuah jabatan. Karena mungkinlah orang akan dipromosikan sebuah jabatan belum teruji. Tentu sudah teruji. Nah untuk itulah kamu diuji. Dihadapkan pada yang